Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Suharyanto SE MMCPOD atas sharing ilmu dan bimbingannya selama 1 semester ini dalam mata kuliah Etika Bisnis. Dalam presentasi kali ini, sebagai tugas sebelum UAS, saya akan menyampaikan tema tentang kasus pelanggaran hak konsumen oleh produsen minyak kita. Perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC 701, nomor induk mahasiswa 230201010088. Table of contents isi dari materi ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga etika yang dilanggar dalam kasus minyak kita, yang keempat apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang kelima apa yang seharusnya dilakukan, yang keenam perspektif etika bisnis, dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Pendahuluan. Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis, sehingga sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam kasus pelanggaran hak konsumen oleh produsen minyak kita yang terjadi baru-baru ini tentunya menjadi sorotan publik karena melibatkan praktik curang yang sangat merugikan masyarakat. Nah, makalah ini akan membahas pelanggaran etika yang terjadi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, kemudian peran konsumen, serta tanggung jawab pemerintah sebagai regulator. Latar belakang. Sebagaimana kita ketahui bersama, minyak kita merupakan produk minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Namun, kenyataan di lapangan ditemukan bahwa praktik curang oleh beberapa produsen, yaitu antara lain temuannya, yang pertama mengurangi isi kemasan dari takaran yang tertera. Contoh tertulis 800 ml, tapi aktualnya isinya hanya 720 ml. Kemudian ditemukan juga menjual produk di atas harga eceran tertinggi atau HEAD yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter. Namun, aktual di lapangan di pasar-pasar maupun di toko dijual hingga harga Rp18.000. Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya pengawasan pre-pasar yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi berulang-ulang. Kemudian YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai bahwa ini adalah sebuah tindakan yang serius yang berbenturan dengan atau yang merugikan hak konsumen, sehingga perlu mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku tersebut. Etika yang dilanggar dalam kasus minyak kita yang pertama adalah kejujuran atau honesty. Jadi kasus minyak kita menunjukkan adanya dugaan pengurangan takaran yang tidak sesuai label. Ini tentunya melanggar prinsip kejujuran karena konsumen sangat dirugikan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan atau fairness, yaitu menjual di atas harga eceran tertinggi atau HET, yang sangat merugikan konsumen dan melanggar regulasi dari pemerintah tentunya. Yang ketiga adalah transparansi, yaitu informasi pada label minyak kita tentunya tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya dalam kemasan tersebut. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Jadi minyak kita merupakan produk bersubsidi yang seharusnya bisa membantu masyarakat, bukan dimanipulasi untuk keuntungan beberapa oknum, sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan dari pemerintah tentunya gagal. Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Yang pertama adalah dari sisi produsen. Yang boleh dilakukan atau yang harus dilakukan yaitu mematuhi regulasi pemerintah, kemudian menjaga kualitas daripada produk itu sendiri, dan tentunya juga kuantitas produk harus sesuai dengan label. Dan sebaliknya, yang tidak boleh dilakukan yaitu mengurangi isi kemasan, kemudian memalsukan informasi pada label kemasan, atau menjual di atas harga eceran tertinggi. Kemudian dari sisi konsumen, yang harus dilakukan atau yang boleh dilakukan yaitu memeriksa produk sebelum membeli. Terus kemudian melaporkan kepada YLKI atau Kemendak jika ternyata ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah tentunya membiarkan praktik curang ini tanpa tindakan, bahkan terjadi berulang-ulang atau berkelanjutan. Kemudian dari sisi pemerintah, yang harus dilakukan yaitu melakukan pengawasan yang ketat. Terus kemudian selanjutnya memberikan sanksi yang tegas dan tentunya juga memberikan edukasi ke publik sehingga memudahkan mereka untuk menangkap terjadinya keabnormalan atau pelanggaran. Yang tidak boleh dilakukan yaitu mengabaikan pengawasan pre-pasar atau membiarkan pelanggaran yang terjadi berulang-ulang.
Apa yang seharusnya dilakukan? Ya, seperti yang tadi dicantumkan, bahwa dari sisi konsumen tentunya harus aktif melaporkan bila ditemukan pelanggaran dengan memanfaatkan saluran pengaduan resmi, yaitu eh, tentunya juga harus meningkatkan kesadaran hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian dari sisi pemerintah, yaitu memperkuat pengawasan distribusi, kemudian menindak tegas pelaku usaha yang nakal, bila perlu mencabut izinnya, terus dilakukan edukasi kepada publik atau masyarakat. Dari sisi produsen, yaitu harus mematuhi regulasi yang ada, jadi menjaga integritas bisnis dan mengutamakan kepentingan konsumen, sehingga bisnisnya tentunya akan berjalan dengan langgeng atau berkelanjutan. Dalam perspektif etika bisnis, bahwa yang pertama, kasus minyak kita mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip etika bisnis. Etika bisnis di sini menuntut agar semua pihak itu bisa berkomitmen pada integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi demi terciptanya pasar yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, produsen yang mengurangi takaran dan menjual di atas harga eceran tertinggi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap industri pangan atau terhadap produk tersebut sendiri. Kemudian yang ketiga, pemerintah tentunya sebagai regulator harus memperkuat pengawasan, menegakkan hukum secara konsisten. Jadi mungkin perlu dilakukan sering untuk patrol atau pengawasan di lapangan. Yang keempat, sebagai konsumen juga harus memiliki peran atau berperan penting dalam aktif melaporkan dan menuntut haknya sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang berkelanjutan. Daftar pustaka dari makalah ini yang pertama dari metronews.com tahun 2025, yaitu langgar hak konsumen, YLKI minta produsen curang minyak kita ditindak tegas. Kemudian yang kedua yaitu Kloter P tahun 2017, yaitu marketing management, Pearson Education. Yang ketiga, vertical dari analisis perlindungan konsumen terhadap kecurangan takaran minyak kita. Ini adalah jurnal media akademik. Kemudian yang keempat adalah ProLegal ID 20 Maret 2025, kasus minyak kita, begini hak konsumen dan sanksi bagi produsen nakal. Yang kelima yaitu Permendak nomor 18 tahun 2024 tentang pengendalian harga minyak goreng. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.